Kembali lagi di Debat Kusir bersama saya Tretan Muslim dan Coki Pardaidai. Dan kali ini Debat Kusir eksklusif, kita akan mewawancarai langsung pasien Corona COVID-19. Kenapa itu? Takut lah Pak. Anda bercanda-bercanda Corona, takut juga sama Corona. Enggak, ini pasien yang sudah sembuh, Coki. Sudah Yakin? Sembuh. Yakin dong udah sembuh. Bener lo ya? Benar. Mana orangnya? Enggak, itu kita video call. Katanya udah sembuh. Ya, tapi tetap takut juga. Tetap deg-degan dong, ya kan? Siapa tahu ada sisa-sisa, ya kan? Oh iya udah. Ya udah, kita akan langsung terhubung dengan Mas Dodi ini. Ya. Mas Dodi ya namanya? Mas Dodi. Ya? Mas Dodi, dia adalah pasien corona yang sekarang sudah sembuh, Coki. Oke. Oh menarik nih, gue banyak pertanyaan. Ini kita langsung tersambung di video call ya. Halo Mas Dodi. Ya, halo. Nah, Gimana kabar Mas Dodi? Sehat? Sehat? orang corona ditanya sehat. Oh iya. Sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Sekarang udah bisa jawab sehat. Kalau dulu, kalau kemarin kalau ditanya gimana bro sehat, jawabnya apa Mas Dodi? Belum tahu kayaknya. Gitu. Apa? Belum tahu kayaknya. Soalnya hasilnya lama. Belum tahu betul. Berarti kalau pasien corona, kalau basa-basi tuh gimana sehat? Nggak bisa ya Mas Dodi ya? Nggak bisa. Langsung Nggak ditempeleng bisa. APD bang, kalau nggak salah bang ya. Ditempeleng infus. Yang kayak gitu juga. Tapi sekarang alhamdulillah udah sehat bang ya. Sehat. Oke. Baru tadi pagi dinyatain negatif sama dokter. Baru tadi pagi. Baru tadi pagi Mas Dodi. Iya, soalnya di tempat di Indonesia nih kita kalau tes corona nih hasilnya nggak tahu kapan keluarnya gitu. Soalnya lab kita terlalu banyak. Jadi kita sendiri nggak tahu kapan keluarnya. Nggak tahu kapan keluarnya. Iya, hasil swabnya itu. Waduh. Hasil tesnya. Lebih gampang tes SIM ya kalau nggak salah mas ya. Sama Iya. tes CPNS. Masa ini Karena banyak. Oh, karena banyak. Dan labnya tidak memadai ya. Jumlahnya Iya, dan tidak maksudnya. memadai. Dan kita tidak tahu sampel kita ini dikirimnya ke lab yang mana gitu. Jadi kita dokter pun susah monitornya gitu. Oh. Berarti kalau ditanya gimana sehat, jawabannya tunggu update gitu ya Mas. Begitu. Iya. Sehat mas, doain aja deh. Karena kan nggak tahu. Betul. Gitu. Gimana perasaannya Mas Dodi setelah dinyatakan negatif corona Mas Dodi? Iya, perasaannya senang ya setelah penantian selama hampir kurang lebih 30 harian. Sorry, lo 1 bulan. 1 bulan. Oke, lo bisa ceritain nggak perjalanannya gimana akhirnya sampai lo sadar lo kena corona? Ya, jadi awalnya nyokap gua sempet kena juga, dan setelah kena kita masukin ke rumah sakit dan meninggal. Nah, SOP di mana kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, maka kita dijadikan sebagai ODP atau orang dalam pengawasan. Oke. Nah, kita wajib tes. Dan setelah gua tes, ya udah gua orang tanpa gejala tetapi virusnya ada gitu. Oh. Dan setelah dites di keluarga itu yang terkena selain lu siapa lagi? Sama adek gua. Oh. Adik udah negatif sekarang. Enggak, adek bareng sama gua di Wisma Atlet. Gimana mas? Sorry mas. Adek belum keluar hasilnya, tapi sekarang masih bareng sih di Wisma. Oh, jadi Padahal dia tes duluan. Oh dia tes duluan, malah duluan Mas Dodi. Berarti bener-bener random kapannya. Kapannya kita nggak tahu, nah itu juga. Udah sakit dibikin penasaran sama pemerintah kita ya gimana? Mas Dodi, mohon maaf saya mau bertanya. Hasil Mas Dodi negatif itu berupa kertas atau gimana? Berupa laporan dari dokter, tapi sih nanti kalau setelah keluar dari sini ada Oke. kertas. Mas Dodi masih ada di Wisma Atlet Masih ada hari ini. bersama Di- teman-teman yang masih negatif, masih positif? Iya, tapi beda kamar aja. Kalau Oke. boleh tahu cabang olahraga apa di Wisma Atlet? Bukan, itu jadi tempat Oh, isolasi. sorry, Bang. Berani nggak Mas? Saya kasih challenge. Orang baru sembuh dikasih challenge bang. Enggak, itu negatifnya ke depan teman-temannya. Aku sudah. sudah. Oke Mas.
Maksudnya jadi motivasi. Jadi motivasi maksud Oh, saya. jadi surat Betul. negatif corona, Mas keliling-keliling kamar. Betul. Aku sudah sembuh. Ketularan lagi dia dong. Nah, itu pertanyaan gua Mas Dodi. Apakah orang yang sudah sembuh bisa kena corona lagi? Dari orang yang sudah sembuh dan sering berdiskusi dengan dokter. Ya. Gimana jawabannya Mas Dodi? Jawabannya bisa. Oh. Jadi memang di sini ada juga beberapa pasien menurut dokter ya. Jadi dia udah tanganin, udah keluar dari sini, tapi dia balik lagi karena positif. Oke. Berarti resiko Mas Dodi dengan resiko kita terkena itu juga sama kurang lebih ya? Sama. Berarti ada kekebalan nggak? Ada kekebalan tubuh nggak Ya, yang muncul? ya katanya kan yang sudah kena nggak kena lagi itu hoax berarti itu Mas ya? Sebenarnya sih itu berlaku mungkin buat virus yang lain karena corona kan baru, jadi penelitiannya belum ada yang valid. Ini corona bukan cacar ya Jogi ya. Kalau cacar Anda sudah kena tidak kena. Jadi berita-berita yang soal bilang yang udah kena nggak bisa Perlu kena. penelitian lebih lanjut. Perlu penelitian dan sementara ini ya penelitiannya masih kemungkinan kena bisa lagi ya. Berarti Mas Dodi, nasib Mas Dodi ke depannya tergantung dari kita menaati imbauan pemerintah PSBB atau tidak dong berarti Mas Dodi? Iya, itu salah satunya yang penting dan kita harus sadar juga kalau imun kita sendiri itu yang paling penting juga, nggak kalah penting. Berarti makanya kasihan juga Mas Dodi ya kalau misal kita nggak nurut imbauan pemerintah. Saya sudah bebas. Begitu keluar baru pesen taksi. Positif lagi. Balik lagi. Mas Dodi di situ ngikutin berita nggak? Berita-berita yang update nggak? Ikut. Mas Dodi tahu kejadian orang di mall yang berbondong-bondong yang melanggar PSBB terus yang ke McDonald Sarinah nonton nggak itu Bang? Nonton? Yang melanggar PSBB gimana tuh Bang? Perasaan sampean melihat itu? Yang melanggar PSBB lah. Iya. Sebenarnya kalau melanggar PSBB itu mereka kan belum pernah kena aja kan kira-kira gitu. Belum pernah kena, nanti kalau udah kena ya udah mereka McD-nya Gojek aja gitu. Sebenarnya Mas Dodi lebih kesel dari ini kayaknya. Kayaknya lebih kesel dari Gak apa-apa Mas, ungkapin Cuman aja. karena baru sembuh, takut salah-salah ngomong. Salah ngomong. Udah negatif, positif musuh masyarakat nanti kan. Dari lo sendiri, gua penasaran. Selama ini kan masyarakat kan sering memberikan bantuan kepada orang yang terkena dampak dari corona. Ya. Misalnya kepada ojol atau kepada Pengemis atau kepada orang-orang yang pekerjaannya hilang karena dampak wabah ini. Ya. Tapi kalau bantuan pemerintah kepada penderita COVID-nya, Ada nggak Bang bantuannya Bang? setelah sembuh, ada nggak? Sejauh ini sih kalau untuk setelah sembuh tidak ada sih. Kalau untuk materi atau kita bahan-bahan pokok apa, ya mungkin sama lah kayak yang lain, tapi nggak ada secara khusus, tidak ada. Padahal teman-teman yang kena juga mengalami masalah finansial yang sama nggak, Mas? Ya harusnya sih, mungkin kalau yang kenanya, apalagi yang masih produktif, kalau sampai meninggal ya itu ya pasti berdampak sekali gitu. Misalnya ayahnya udah sebagai Betul. dari uang, Mas Dodi kehilangan pekerjaan nggak pada saat maksudnya harus resign atau cuti atau memang Anda tidak punya bekerja sebelumnya? Kan nanya dong, boleh. Nanya. Ya, jadi sebenarnya saya cerita kalau diri saya sih sebenarnya kehilangan pekerjaan tidak, karena memang saya jualan kan, online shop, kita juga bikin video untuk juga Iya. Jadi secara pekerjaan tidak hilang, tapi secara penghasilan ya pasti berkurang. Oke. Soalnya kan ada yang beli gitu. Tapi kalau dari teman-teman yang ngobrol, boleh ngobrol nggak sih di sana, Dodi? Boleh ngobrol. Tapi nggak terlalu banyak ngobrol juga, soalnya kebanyakan pakai masker, jadi agak susah juga ngobrolnya. Kita harus jaga jarak. Karena kurang jelas ya. Iya. Ya kan kita ngobrolin udah berapa hari di sini gitu loh. Ada yang sampai hampir mau 56 hari gitu. Saya bingung juga. Udah hampir 2 bulan itu ngekos apa gimana Mas itu Mas? Maksudnya itu kenapa bisa selama itu karena belum keluar hasil apa gimana?
bisa selama itu, ini mungkin karena berapa waktu yang lalu, soalnya nih lab ini kan dulu masih sedikit, jadi kalau lebih dulu itu hasilnya lebih lama. Waktu pertama kali tes saya baru keluar itu kurang lebih 15 harian. Oh, 15 hari dalam rasa penasaran ya. Kalau udah nunggu 15 hari negatif, alhamdulillah. Sudah lama, positif juga. Itu yang menjadi mental juga ya. Mental, dan kita jadi nggak bisa jaga sekitar juga. Jadi kita selama 14 hari itu kan kita tetap nih interaksi di rumah. Kita suruh isolasi 14 hari, kabar beritanya, kabar burungnya virusnya hilang sendiri, ternyata 30 hari nggak hilang-hilang. Waduh. Sudah positif, nunggu 15 hari kena kabar burung lagi. Cukup sedih juga ya. Waktu Mas kena positif itu berarti nggak ke rumah sama sekali, langsung dirawat di Wisma apa langsung dirawat di rumah sakit? Ya pertama kali nggak ke rumah sakit, kita disuruh isolasi mandiri di rumah. Di rumah. Nah itu tetangga gimana Mas? Ya, tahu nggak Mas? reaksi masyarakat gimana Mas? Mas ya, kebetulan jarang, saya kan tinggal di apartemen, jadi kurang interaksi juga gitu. Oke. Jadi soalnya di beberapa daerah tuh kan ada yang positif, dikucilkan warga, gitu nggak berarti ya? Enggak, Mas karena di apartemen. Nggak sampai dikucilkan sih, cuman saya masuk sini karena memang ada laporan dari kelurahan, ada pilihan mau dijemput pakai ambulan ke rumah atau menyerahkan diri, kira-kira gitu. Udah seperti tahanan teroris Anda. Saya suruh menyerahkan diri. Dan lo pilih yang mana Mas Dodi? Ya jadi saya akhirnya putusin sama adik saya, kita ke puskesmas. Kita di kesini juga nggak boleh pakai grip, nggak boleh pakai gokar, nggak boleh, kita harus naik ambulan gitu. Kalau Anda corona naik gokar, gokarnya nggak cuma bintang 5 tapi positif nanti. Percuma jadi bintang 5-nya Mas kalau Anda corona naik gokar. Ada lagi yang ditanya Sogi? Tapi dari Mas Dodi sendiri, kalau dari penelitian terbaru, kalau orang yang sudah sembuh itu tidak membawa virusnya sama sekali, berarti sebenarnya sangat aman ya. Kalau yang sudah negatif ya. Soalnya kita di sini baru dinyatakan sehat sekali setelah 2 kali swab dan negatif. Kalau baru sekali kita boleh pulang, tapi kalau sebelum pulang kita di swab dulu. Nah, kalau di pulang swab hasil ini kita nunggu di rumah, nah kita balik lagi ke sini. Masih positif. Berarti lo masih ada kemungkinan nih? Enggak. Udah 2 kali Mas ya? Ya kalau nggak terpapar lagi sih enggak. Tapi nggak tahu kalau. Kalau gitu yang terakhir Mas, ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat di luar sana? Kan lu udah mengalami sendiri nih wabah ini, dan gue juga sangat berduka. Lu juga kehilangan seseorang karena wabah ini. Nah, dari orang yang langsung mengalami wabah ini, lu punya pesan-pesan nggak kepada masyarakat kita di luar sana tentang wabah ini? Yang terutama yang masih melanggar aturan itu Mas. Atau lu punya unek-unek yang pengen lu sampaikan nggak? Ya jadi pesan-pesannya tetap jaga diri sendiri. Dengan kita menjaga diri sendiri itu berarti kita menjaga orang yang kita sayang juga. Dan kita harus tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, jangan ikutin kalau orang bilang nggak usah pakai masker seperti yang ada itu ya. Terus juga kita tetap ya harus tetap lebih mawas diri, kalau ada gejala-gejala ke dokter ya. Soalnya ternyata gue alamin sendiri, ada obat-obat yang dokter tahu bisa membantu kita lebih cepat sembuh. Oke. Dan masalah gejala ini juga bahkan lo sendiri kan yang tanpa gejala juga tanpa gejala ya awalnya. Betul. Nah itu dia yang harus kenapa kita pakai masker, pakai cuci tangan, karena kita nggak tahu, kita nggak ada gejala, kita nularin orang yang meninggal, kita yang bahaya. Kan gitu. Siap. Oke. Mas Dodi, yang terbaik buat lo Mas Dodi. Mudah-mudahan nanti pada saat lo balik lagi ke tempat lo, lo pulang ke tempat tinggal lo, semua bisa berlangsung dengan lancar. Siap. Kalau gue boleh tahu, lo itu terpapar corona beberapa hari setelah lo menikah ya? Nggak tahu. Soalnya kan. Terpaparnya kapan nggak tahu ya Bang? Nggak tahu, kita nggak tahu dan nggak akan pernah tahu gitu. Oke. Tapi kalau nggak salah, Mas baru nikah sebulan yang lalu ya? Betul.
Oh, istri juga baru hamil nih, istri nih. Lagi hamil juga. Iya. Semoga cepat sehat. Semoga cepat sehat Mas Dodi. Berkumpul dengan keluarga Bisa lagi. berkumpul lagi dengan keluarga dan yang terbaik buat Mas Dodi dan semangat Mas Dodi. Semangat Mas Dodi. Dan semoga kalau kita ketemu lagi, kalau gua tanya gimana kabarnya Mas Dodi sehat, lo bisa langsung jawab dengan lantang sehat cok gitu. Pasti. Siap Mas Ada Dodi. yang mau disampaikan lagi Bang? Udah sih, Oh ya, yang terakhir Mas Dodi, mudah-mudahan kita tidak bertemu di Wisma Atlet. Oke Bang, terima kasih Bang. Mas Dodi. Oke, thank you. Ya itulah tadi kita video call dengan Mas Dodi Wisma Atlet. Itu kita waktu lagi di tapping sih, dia lagi di Wisma Atlet, tapi nggak tahu setelah video ini upload di mana. Ya, dan itu adalah bukti nyata bahwa memang corona itu orang yang nggak bergejala aja, Coki. Betul. Itu bisa positif ya. Dan menurut gua poin yang paling penting Ya. dari orang yang sudah negatif corona setelah dia isolasi selama 1 bulan bisa kena lagi. Jadi tingkah laku kita menentukan apakah nanti Mas Dodi akan balik lagi ke sana atau bahkan ada Mas Dodi baru. Mas Dodi baru. Kalau Anda masih suka melanggar PSBB, masih nggak mau pakai masker, gini deh. Ada video tahu nggak itu? Bapak-bapak yang suruh pakai masker nggak mau, tahu nggak itu? Oh itu viral Pak. Iya, Dia bapak-bapak. disuruh pakai masker marah kan? Marah. Berantem, kan? Dia lebih memilih berantem sama security daripada pakai masker loh. Apa sih susah pakai masker? Susah mungkin pakai masker Pak. Susah matamu, Pak, apa susahnya pakai masker ente, Pak? Masker, Pak. Ini masker ya. Pertama, tutorial pakai masker pertama, buka nurani Anda. Rasa kemanusiaan Anda dibuka lalu pasang ke congor Anda, Pak, masker, Pak. Apa susah sih, Pak? Kok Anda lebih memilih berantem sama security loh? Itu kan lebih susah. Masalah, iya makanya lebih susah berantem sama satpam loh daripada pakai masker. Ya ampun. Dan emang itulah netizen Pak. Kenapa? Kalau ada ribut-ribut kenapa damai? Dan juga apa namanya? Video yang viral yang tentang pada saat sudah tanda kutip PSBB ini dilonggarkan, jadi banyak yang ke mall beli baju baru. Ke mall ya? Kalau nggak salah tadi saya lihat berita mall Ciledug kalau nggak salah bro. Jadi ibu-ibu tuh berebut, jadi pintu dibuka, gini. Udah kayak rebutan Easy bro. Kayak tahu nggak orang-orang antri Easy? Ibu-ibu loh buka langsung gitu. Maksudnya kenapa PSBB itu bu? Ibu kalau nonton ini, ibu nggak mungkin nonton ini kan? Anaknya tolong sampein ke ibu Anda, bapak Anda. PSBB itu pembatasan sosial skala besar, berskala besar. Bukan pembelian serentak baju baru. Berdebah, bukan. PSBB para setan, berdebah. Yang suka melanggar, bukan. Jadi tolong jangan, apa pentingnya baju baru? Ya memang sekarang lebaran. Betul. Tapi kan ini situasi gentingnya adalah kita harus menjaga kesehatan. Enggak, gini saran gua, kalau misalnya lu pengen beli baju baru, coba dibeli juga kain kafannya. Siapa tahu Anda pakai kain kafan dulu. Coki ketawa lo ngomong itu loh. Atau Kemungkinan. Oh iya, atau Ada kemungkinan, betul kan? Dan menurut gua juga resikonya nggak worth it sih, Pak. Kenapa tuh? Nggak sebanding gini, pada saat lu ngotot pengen beli baju baru, aturan yang lo langgar banyak banget, Pak. Iya. Pertama, imbauan pemerintah. Kedua, nyawa lo dalam bahaya. Iya. Dan ketiga, lo bisa menularkan itu ke orang-orang terdekat lo. bener. Dan yang lebih parah lagi, lo udah beli baju baru, lo pakai, lo dandan, mukanya tetap jelek. Maksud gua udah berbahaya, Anda tetap jelek, ya udahlah. Maksud gua, kalau ternyata elunya jadi agak sedikit ganteng atau sedikit cantik nggak apa-apa. Kalau Anda tetap Kalau nggak ada pengaruhnya. Dan juga Anda jangan, selain baju baru nih, kalau lebaran biasa orang ke mall itu beli kue. ya. Beli nastar, beli ini, tolong mohon maaf. Jangan dulu beli kue. Kalau Anda meninggal, Anda nggak ditaburin bunga, Anda ditaburin nastar. Kuburan Anda ditaburin nastar.
putri salju. Kalau Anda masih nakal, jadi tolong dong, udah kue bikin sendiri apa, Doritos lah, Piatos di rumah. Hah? Ya apapun di rumah Anda lah, ya kan? Superco tuh, ya kan? Atau beli online lah. Beli online lebih Jangan aman. beli keluar langsung gitu. Dan juga yang terakhir, jangan mudik, jangan maksa mudik ya teman-teman ya. Gue bingung kenapa sih lu harus mudik gini loh. Pede banget kita ditunggu-tunggu di kampung. Maka seberharga apa sih lu ditunggu di kampung maksudnya? What the fuck? Keluarga Anda lo belum tentu mengharapkan Anda. Kalau Anda dokter, insinyur, orang tua Anda, mana ya anakku yang dokter? Mana anakku yang insinyur? Kalau Anda pengangguran, nah anakku ini lagi. Jangan-jangan kalau lo kesana nanti di sana pintu rumah orang tua lo dilas. Oh, anak kita datang. Tolong jangan maksa mudik dong. Jangan. Udah stay. Sama yang terakhir menurut gua kan ada teknologi. Ya. Ada yang namanya video call. Ya, oh ya silaturahmi juga. Bisa pakai itu. Lebaran nggak usah maksa harus saliman ya. Betul. Bisa pakai video call. Dan tips kita kalau memang lu nanti karena PSBB ini tidak mudik, pastikan kuotanya tuh kuota yang lancar. Oh, kalau silaturahmi via video call ya. Betul. Iya. Jangan sampai paket malam kan kasihan juga. Ya masa silaturahmi jam 1 malam? Karena paket malam. Paman, mohon maaf lahir batin ya. Ya, bangsat lu. Bangunin cuma mau silaturahmi jam 1 pagi, kan bisa besok jam 7. Paket malam paman. Jadi jangan begitu ya. Baru dimaafin. Ya saya maafin tapi berdebah Anda. Dibenci lagi. Ya udah, sekali lagi teman-teman tolong sampaikan kalau orang tua Anda tidak nonton, sampaikan. Jangan beli baju baru dan nggak usah ke mall. Dan yang terakhir juga kan ada hashtag Indonesia terserah. Ya, itu biasa petugas medisnya loh. Iya. Ya, ada mungkin yang bilang Indonesia terserah itu saking. Itu kita disindir, malu harusnya Pak disindir sama petugas. Itu yang nolongin kita aja sebel. Gua kasih tahu ya, kalau yang nolongin kita sebel, lu masuk ke sana dikasih obat-obat palsu gimana? Dia aja sebel loh. Jangan bikin mereka sebel, mereka tuh yang nolongin kita loh. Iya. Gila, para petugas medis itu ya. Itu mereka jangan kita bikin ngambek, kita bantu. Kalau Anda lebih memilih membeli jajanan lebaran, Anda kalau masuk rumah sakit, infus Anda diganti marjan nanti. Ya, Anda sembuh enggak diabetes. Jadi tolong kita dukung tenaga medis sampai mereka bilang Indonesia terserah tuh saking hopelessnya sama anda ini. Tenang. Ya kan? Kita memang bukan orang yang punya akhlak baik terhadap muslim. Iya, kita brengsek. Tapi paling tidak kita tidak akan menyerah. Ya. Mengingatkan dan kita juga mengingatkan diri kita sendiri. Ya, untuk tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijalankan. Ya. Oke, terakhir dari kami, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita tidak menjadi Mas Dodi Wisma Atlet. Saya tidak mau jadi Mas Dodi Wisma Atlet.